Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ade Fahrul. Banyak sekali permintaan dari teman-teman semua. Saya diminta untuk mengkhususkan tentang seluk-beluk radio, dari radio yang berbasis frekuensi AM, FM, hingga radio streaming yang sekarang sudah naik daun dengan berkembangnya teknologi digital atau di teknologi komunikasi. Jadi satu hal yang sering kita lihat, katanya radio itu tidak seksi, ketinggalan zaman, kemudian jadul dan tidak digemari. Nah, tentunya pendapat itu bisa kita terima ya, kalau yang bersangkutan tidak mengetahui dunia radio. Oh, sesungguhnya radio pasti ditempatkan oleh para eh, pakar komunikasi adalah radio itu di peringkat kelima yang kita kenal dengan namanya The Five of Estate. Yang pertama adalah media cetak, kemudian tiga lembaga kenegaraan, yaitu kita kenal dengan trias politika, yudikatif, seperti Mahkamah Agung, Kehakiman, dan seterusnya. Kemudian legislatif, MPR, DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, dan DPD. Dan eksekutif, presiden atau gubernur ya, dan yang mengambil eksekusi dalam suatu pemerintahan. Nah, barulah yang kelima, radio. Nah, kalau kita lihat dari kacamata para pakar, maka radio itu tetap sebagai atau di peringkat 5. Tidak tiba-tiba dengan hadirnya televisi menjadi ke-6, televisi menjadi kelima, atau televisi menjadi ketiga. Kemudian muncul lagi yang namanya media sosial atau medsos yang sekarang sudah di tengah-tengah kita. Tetapi para pakar tidak menempatkan radio itu sebagai yang ketujuh atau ke-8. Mungkin yang pertama medsos katanya. Tidak demikian ya. Kita masih mengacu kepada para pakar komunikasi, radio masih menempati di peringkat kelima yang kita sebut dengan the five of estate. Kenapa demikian? Karena radio itu berkembang sesuai dengan zamannya. Dulu mungkin tahun 80-an, 70, mungkin awal-awal 90, orang masih suka dengan radio. Tetapi bergeser dengan adanya televisi, misalnya muncullah televisi hitam putih, kemudian televisi berwarna, sampai akhirnya sekarang kita bisa saksikan yang namanya media sosial. Ada YouTube, Instagram, TikTok, kemudian WA, dan seterusnya. Nah, kalau kita berpatokan dari radio, maka radio tidak akan hilang. Makanya para pakar itu masih menempatkan radio di peringkat 5, karena bagaimanapun kondisinya radio tetap akan menjadi pilihan masyarakat. Terlebih lagi di Indonesia, jumlah penduduk yang 270 juta jiwa, dari Aceh, Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangga sampai Pulau Rote, yang jumlahnya 270 juta, itu 80% tinggal di pedesaan. Jadi kalau kita lihat kenapa radio masih eksis sampai sekarang, karena radio itu memiliki karakteristik atau hal-hal yang melekat di dalamnya. Radio itu, kalau kita punya radio, kita beli di toko, itu murah, kemudian mudah secara teknologi, sederhana, portable, bisa dibawa kemana saja. Dan yang lebih menariknya lagi adalah radio adalah media yang bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apapun ya. Itu keunggulan radio. Kalau dibandingkan dengan televisi, kita harus seperti ini ya, YouTube ini kita nggak mungkin sambil lalu ya, karena dia ada audio dan visual. Kalau kita mempunyai media misalnya YouTube, yang memang tidak perlu banyak gambar yang ditambahkannya, tidak perlu gambar-gambar liputannya, hanya berbentuk audio, apa gunanya kalau kita membuat YouTube ya? Mending kita buat radio. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan orang melihat radio itu tidak seksi. Nah, kemudian juga seiring dengan perjalanan waktu, sekarang radio lagi naik daun lagi ya, dengan format audio tanpa gambar. Sekarang orang bisa menikmati siaran-siaran radio
yang kita sebut dengan podcast. Nah, podcast ini adalah perkembangan baru di dunia radio. Kemudian podcast itu bisa kita tonton secara audiovisual. Setelah kita berdialog, ngobrol ya, kemudian direkam oleh media perekam, jadilah rekaman yang kita lihat namanya sekarang podcast. Ada podcast-podcast yang kita gemari ya, itu tidak ada gambar, hanya dialog berdua atau bertiga, bahkan sendirian dia bernarasi, membangun monolognya tanpa ada hal-hal yang harus didialogkan dengan lawan bicaranya. Jadi sekali lagi tidak ada kalimat lagi, tidak ada kata kalau radio itu dikatakan jadul ya. Dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang masih suka dengan dunia radio, marilah kita kembangkan radionya. Radio tidak jadul, radio pasti banyak pendengarnya. Terlebih lagi selama masih ada kendaraan, masih ada mata kuliah produksi siaran radio, maka yang namanya ilmu penyiaran tetap akan ada. Demikian ulasan sedikit mengenai radio, dan saya akan tampilkan, akan berikan narasi-narasi lainnya seputar dunia radio yang memang sudah saatnya kita kembali ke radio, karena radio itu bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.